Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi thayyiban nasi'in. Thumma ila hamdulillah jami'an ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati min tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'i wal 'alimin wal musannifin wal mu'allifin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. ثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق وحضرة سيدنا عمر بن الخطاب وحضرة سيدنا عثمان بن عفان وحضرة سيدنا علي بن أبي طالب وإلى حضرة شيخ الإمام النووي شيخ الإمام النووي ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا وإلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ببركات فواتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 28 Al-Hadits Sanadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sadisu kang nomor 6 iku an Abi Abdillah Nu'man bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Abdillah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krungu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi Innal halala sak temene perkara halal iku bayyinun pertelo ya cetha jelas terang perkara halal itu cetha jelas terang wa innal harama lan sak temene perkara haram iku yo bayyinun tertelo cetha tidak teragukan wa bainahuma lan ing dalem antarane halal haram umurun utawi ana pira-pira perkara mustabihatun kang serupa layak lamuhunna ora ngerteni ing umurun mustabihatun iku wau kafirun sapa kafirun akeh-akeh minan nasi saking menungso. Waman mongko utawi sapane wong iku itako ngeduhi sapa man asubuhati ing subhat ing perkara kang serupa mau faqad istabara mongko teman-teman lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irtihi lan kawirangane man waman utawi sapane wong iku waqo atung iku sapa man fisubuhati ing dalem pira-pira perkara subhat perkara ingkang serupa iku wau waqo'a mongko tumiba sapa man fil haram ing dalem perkara haram ing dalem keharaman karoi kaya wong angon yara kang angon sapa roi haulal khima ing dalem kiwa tengene bumi larangan yusiku kang par sapa roi iku anyar ing to angon sapa roi fihi ing dalem khima ing dalem bumi larangan ing dalem larangan ala eleng
Wa inna likulli malikin wa inna likulli malikin sak temene saben-saben ratu khima ana bumi larangan ala eling-eling wa inna khimallahi lan sak temene larangane Allah iku maharimuhu pira-pira larangane Allah ala eling-eling wa inna fil jasadi lan sak temene iku tetep ing dalem jasad mudghatan keliru wa inna fil jasadi lan sak temene ing dalem jasad mudghatan ana daging kempel mudghatan ana daging kempel ila salukat ing dalem nalikane bagus apa mudghah saluka ya mongko bagus apa al jasad kulluhu ya sakabehane jasad wa ida fasadat lan nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasad kulluhu ya sakabehane jasad ala eling-eling wahya utawi mudghah iku al-qalbu ati rawahu riwayatake ing hadis saka Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim terkadang di muttafaqun alaih. Sing muttafaqun alaih itu termasuk Bukhari Muslim apa Al-Hadis hadis yang nomor 6 yaitu diceritakan dari Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dari apa yang didengar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal halala sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun. Perkara yang halal apa-apa saja perkara yang halal itu bayyinun itu cetha jelas terang tidak ada keraguan. Maksudnya cetha ya seperti sholat itu ya perkara yang halal yang berkenaan dengan ibadah. Terus yang berkenaan dengan jenis sesuatu ayam halal tidak ada keraguannya itu nanti kalau ada sembelihan yang nantinya tidak memenuhi syarat tidak sesuai dengan syariah itu nanti ada perbedaan ini ya. Kalau dari awal hukumnya itu ya halal ayam. Terus wa innal harama dan sesungguhnya perkara haram itu juga terang jelas cetha seperti anjing, babi, bangkai ayam, bangkai hewan apapun yang tidak yang selain belalang dan ikan laut itu haram itu jelas nyata. Halal itu memang ada dalil yang mengatakan bahwa itu halal. Yang lebih kuat itu ada dalilnya bahwa sesuatu itu memang halal, kehalalannya itu memang dijamin. Terus ada perkara haram itu pun juga ada keterangan yang akurat tentang keharaman keharaman benda-benda atau jenis-jenis tersebut. Terus yang agak sulit di antara wa bainahuma umurun mustabihatun, di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang kita tidak diketahui, yang kesulitan untuk mengetahui ini perkara haram atau halal. Ya terus ya layaklah menggunakan kathirun minan nas, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui benda atau barang perkara tersebut. Ya ini yang agak sulit. Ini yang nanti ada bahasan-bahasan yang agak panjang. Terus
faman ittaqo asubuhati, maka barang siapa saja yang menjauhi barang subhat tersebut, faqad istabro'a, monggo teman-teman bebas lidini agamane man, wa irdihi lan kawirangane man. Siapa saja yang meninggalkan barang-barang yang tidak diketahui halal dan haramnya, itu orangnya itu bebas, itu ya apa namanya, bebas itu ya orangnya terbebas agamane murni, agamane terjaga dari hal-hal yang subhat. Wa irdihi, dan kawirangane itu kehormatan seseorang itu terjaga, nama baik, kehormatane, kewibawaane, dan lain sebagainya itu bisa terjaga. Contohnya orang yang melakukan hal-hal yang subhat itu nantinya ya konteksnya ya karo apa masyarakat, orang-orang yang mengetahuinya itu juga termasuk nama baik. Terus waman waqa'a fis subhati waqa'a fil haram. Apabila waman dan siapa orang yang melakukan, waqa'a itu dua atau melakukan, orang yang melakukan subhat, teman-teman, orang tersebut melakukan keharaman. Subhat itu sesuatu yang apa? Contohnya, kalau iyar akhaulal khima yusiku ajar ta'afi, seperti orang mengembala kambing, mengembala kerbau, itu mengembalanya di sekitar bumi larangan. Contohkan kita angon kebu di sekitar tanduran pari, tanduran kacang, tanduran jagung. Sebenarnya yang mengitari itu bukan sesuatu yang haram, tetapi keharamannya kalau kebu itu, kerbau tersebut itu sampai berakot pari, sampai berakot jagung itu. Jadi deket-deket perkara haram itu tidak apa-apa, katakanlah tidak apa-apa, tetapi nanti kedekatannya tersebut kok sampai berakot, sampai orang itu hewan itu berakot tanaman, itu keharamannya itu di situ. Ya, berarti kalau sesuatu yang mengitari itu berarti hukumnya sama dengan sesuatu yang dilingkari, sesuatu yang melingkari benda itu hukumnya seperti benda yang ada di situ. Makanya Ro'i yar'a khawlal khimah yusiku ajar ta'afi, orang yang mengembala kambing, mengembala kerbau di sekitar tanaman itu tidak diperbolehkan. Makanya yang lebih aman, lebih bebas itu ya jauh dari tanaman-tanaman agar tidak berakot tanaman tersebut. Terus Allah wa inna likulli malikin khimah, sesungguhnya setiap raja itu dia punya larangan. Terus ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya larangannya Allah itu ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan Allah melalui kanjeng Nabi, melalui syariat-syariatnya kanjeng Nabi. Ala inna fil jasadi, satemene di dalam jasad itu ada mudghah. Dalam diri seseorang itu ada mudghah, daging kembal. Dulu itu ada alakotan, terus lali. Terus selanjutnya ada mudghah. Terus ida salukat al-jasad dulu, ketika mudghah itu baik, semuanya akan melakukan kebaikan. Wa ida fasadat
puasa dalam jasa itu kudu nalikane ketika mudghah itu rusak, maka semuanya yang ada di jasad ini akan rusak juga. Ala wahya al-qalbu. Eleng-eleng sesungguhnya mudghah itu hati. Ini hati. Kalau dalam bahasa lain, diri manusia ini adalah kerajaan yang menjadi pengendali, yang menjadi ratu adalah hati. Hati ini tinggal apa hati? Hati ketika hati baik, maka soluhal jasa dulu. Ketika hati baik, ini semua anggota badan ini akan melakukan kebaikan juga sesuai dengan yang diperintahkan oleh hati. Ketika hati baik itu melihat apa saja itu dinilai dengan baik atau husnuzon. Karena apa? Karena kita ya tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Katakanlah kalau kita berhusnuzon ketika kita melihat suatu pengajian yang pernah disampaikan oleh Mas Nuha dulu, konteksnya adalah pengajian anak. Semua acara pengajian itu diprakarsai oleh anak-anak semua, mulai tahlil, janji, nanti ada lain-lainnya, nanti ada selawatan itu dilakukan oleh anak-anak. Ketika hati baik, lega dan legowo itu ya tetap kita netral saja. Punya sisi lain yang itu arahnya ke husnuzon. Oh ternyata memang pengajian anak-anak untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak itu mentalnya nanti kalau sudah dewasa tambah kuat. Tapi ketika sudah dewasa menghadapi masyarakat, berhadapan dengan masyarakat, memimpin masyarakat, nanti mentalnya sudah ada bekal dari kecil. Begitu juga dengan colok Anda itu ya dimulai dari kecil disuruh Anda salah ya ben. Nah itu ketika itu semuanya ketika hatinya baik, melihat sesuatu apapun itu tetap husnuzon dengan kecuali memang ada orang yang memang maling itu ya memang harus ditegur. Itu tidak boleh husnuzon, bahaya malah. Ada orang yang kebiasaan sehari-hari itu katakanlah maling, itu ketika kita melihat mereka mengendap-endap, nanti nurung mencari tempat-tempat yang gelap, itu ya harus kalau kita mampu, kalau kita harus ya kita tegur. Tapi itu tidak boleh dihusnuzon. Tetap kita dalam hati ya punya perasaan bahwa itu sesuatu yang mungkar. Makanya ketika hati ini baik, melihat sesuatu itu baik dalam konteks kepositifan. Terus wa'idha fasadat al-jasadu kulluhu. Ketika hati baik, ketika hati ini rusak, semua arah pikirannya, arah anggota badannya ini ya melakukan sesuatu yang rusak juga, kemaksiatan. Nah, dalam hal ini hati ini ya memang harus kita jaga sebisa mungkin dalam setiap hari, dalam konteks apapun. Hati memang harus dijaga. Terus kaidah ini memang hadis yang dimuat di Arba'in Nawawi ini memang hadis yang hadis yang pokok. Kalau di sini hadis ini juga ada kaitannya. Contoh apa? Ro'i yar'a haural khimah. Kalau di dulu ya ada, sekarang ya ada, era-era semacam itu ya ada. Seperti seorang yang orang soleh, orang alim yang berani memberanikan diri masuk ke tempat lokalisasi itu ya. Itu kan sangat bahaya sebenarnya. Itu bidian itu ya beda jauh dengan taklimul muta'alim. Taklimul muta'alim itu ngajine wong
ngaji nih wong ngaji berarti katakanlah anak-anak masih muda terkontaminasi dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang lain, hal-hal yang baik, buruk, positif, negatif gampang masuk. Belum ada filter, belum ada pengalaman-pengalaman yang membuat dirinya menjadi kuat sehingga hal-hal yang semacam itu tidak boleh. Cah cilik kumpul wong sing kelakuane sering maksiat, sering intinya sering berarti sering maksiat, sering dirokok. Itu ya tidak boleh karena apa? Cah cilik tersebut itu bisa terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kata-kata paling sering kita dengar ya kata-kata 45U itu kan sering kita dengar dari anak-anak kecil sehingga kebiasaan setiap hari itu sehingga ngomong karo gane iki rada jengkel itu menyampaikan kata-kata itu ya. Nah, anak-anak yang semacam itu ketika kumpul dengan orang yang sifatnya buruk itu dicegah agar apa? Terselamatkan dari perkara-perkara yang buruk. Tetapi nanti kalau sudah dewasa, sudah mapan, terus pengetahuannya ya sudah mampu, itu ya diperbolehkan kumpul siapa saja yang penting tidak terpengaruh, atau mungkin kita bisa mengajak mereka yang sering berokok, sering maksiat itu kembali ke jalan yang benar. Itu ya sangat berat. Ya kadang berat, kadang ringan. Itu memang butuh proses, butuh pengalaman, butuh pengolahan kata sehingga kata-kata kita itu didengar dan dibutuh oleh mereka. Yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan hadis ini ya termasuk innamal a'malu binniyat. Hadis yang nomor pertama. Ketika kita sudah dewasa kumpul dengan orang abangan, itu terus niatnya itu apa? Ya itu kan ditulis sama taro'iyah awal iman. Seperti orang yang mengembala di sekitar bumi larangan. Ketika kita kumpul karo wong abangan, katakan wong abangan yang sering melakukan maksiat, itu ya kita ya ada kalanya kator, ada kalanya kita memang bisa menyadarkan mereka. Nah, kalau kita sudah bisa dipastikan untuk menyadarkan mereka ke jalan yang baik, itu ya memang suatu keharusan. Tapi ya tadi, ketika kecil masih muda terpengaruh itu tidak diperbolehkan kumpul wong sing ngono kuwi. Tetapi ketika kita sudah mapan, sudah punya benteng, tidak terpengaruh oleh kemaksiatan yang mereka lakukan, kita malah kalau bisa ya malah bisa menarik kumpul dengan orang tersebut, tidak dilarang tapi ya dikumpuli, tapi bisa menyadarkan mereka. Dulu aku juga pernah menyadarkan bahwa saya kira sampai orang ketika kita ya bukan sering, ya seminggu sekali ketemu, seminggu 2 kali ketemu, ini ya sering saya omongi. Setiap perbuatan itu akan mengunduh. Setiap kita menabur itu ya kita akan mundur. Lama kelamaan itu ya kan. Ketika ketemu sudah beberapa kali ketemu, dia katanya ya rada ngerem kemaksiatannya. Dan mereka hal-hal yang semacam itu kita ya memang butuh proses, butuh pengalaman juga, butuh proses juga, butuh waktu, kesabaran dan lain sebagainya. Nah, berarti ketika kita ngaji kecilnya kita ngajinya orang untuk kumpul wamono agar terselamatkan dari kejelekannya mereka, keburukannya mereka, itu ya betul, itu ya benar, memang tujuannya membentengi anak tersebut. Namun ketika kita sudah besar, sudah mampu dan tidak terpengaruh orang-orang tersebut, itu
kita ngumpuli mereka agar mereka sadar itu juga benar. Jadi sisi lain itu ya benar tidak lagi difonis. Wong kae sering basisan, nak rumah-rumah basisan, sarungan, kok kuburannya wong kok ngono. Ngono iki ya aja. Tinggal kita melihatnya orang. Nah, orang tersebut itu takut ya bahaya, nah, tapi kalau menyadarkan ya malah nilainya sangat tinggi. Sangat tinggi. Bisa menyadarkan seseorang dari kemaksiatan, dari kedurhakaan ke arah taat, menjadi anak yang baik. Terus al-qalbu, ya tentang al-qalbu ini, hati itu ada kata-kata al-batilu ya dulu al-zahir. Ini ya nanti pandangannya yo 4 silang. Kadang ya memang hati itu menggambarkan al-zahiru, keliru mungkin ya. Al-zahiru ya dulu alal batin. Bentuk apa yang kita kerjakan itu menggambarkan hati. Mau berarti berwalek. Apa yang kita lakukan itu menggambarkan baik buruknya apa yang kita lakukan itu menggambarkan isi hati kita. Nah, kira-kira apa kata-kata semacam itu cocok dan pas lah. Nak wong kelakuannya apik, kelakuannya selalu positif, itu kira-kira hatinya itu positif enggak? Secara garis besar ya kita katakan positif. Tapi di zaman sekarang, wong kenal sedina rong dina seminggu sampai 1 bulan, itu apui yo boleh cok, tapi ternyata isi hatinya itu pengen dilembut. Itu ya ada. Lah ya semacam itu dulu saya juga pernah mengalami pengalaman yang semacam itu. Apui, sedina apui, menjajak dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu saat dia punya kesempatan menerkam, ternyata ya diterkam juga. Ya, semacam itu. Terus berarti juga ketika orang yang berkelakuan jelek, hatinya juga jelek. Itu ya, ini ya secara garis besar memang begitu. Tetapi ketika nanti bertemu dengan orang-orang yang memang pengalamannya lebih luas, ini ya belum tentu begitu. Tapi secara garis besar bahwa yang kita lihat dari gerak-geriknya, dari perbuatannya itu memang menggambarkan hatinya. Nah, kelakuannya apik, hatinya baik. Kalau kelakuannya jelek, kelakuannya jelek. Terus yang berkaitan dengan hadis ini juga diadai nama juga. Ini ada kata-kata min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu dari akhlaknya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhlaknya saking apike wong Islam seseorang, setengah saking bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini ya juga menjadi kaidah atau pedoman yang sangat terkenal, sangat populer. Pokoknya ketika kita melakukan, berarti melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau sesuatu itu tidak bermanfaat, berarti kita tinggalkan. Secara garis besar ya sopo atau sebelum melakukan perkara sing ora ana manfaate. Apalagi tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Apalagi kalau sampai menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian, menimbulkan
kecelakaan, hal-hal yang semacam itu ya sangat jauh kita tinggalkan. Barang sing ora ana manfaate bae ditinggalkan. Nopo maneh barang-barang yang menimbulkan atau melahirkan sesuatu yang negatif, celaka, berbahaya atau menimbulkan, apalagi menimbulkan dosa, itu ya ditinggalkan. Berarti kalau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat, berarti melakukan sesuatu yang sangat, itu bukan jiwa bukan jiwa pejuang, bukan jiwa heroik. Ya memang hal-hal semacam itu ya memang kadang kita lakukan, tapi kadang ya jangan dilakukan. Kalau itu memang hubungannya duniawi, itu ya mungkin ya begitu. Tetapi kalau hubungannya dengan keagamaan, kita memang harus mengeluarkan nyumbang sedekah. Terus apa tadi sampai mana tadi? Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dilakukan, dan sesuatu yang bermanfaat kita lakukan. Termasuk juga ya contohnya sangat banyak, sangat banyak di kehidupan ini. Yang selanjutnya yaitu hadis yang nomor 7 halaman 31. Ini al-hadis utar hadis as-sabi'u kang nomor 7 iku an Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin Darisi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa kanjeng Nabi, adinu utawi agama iku an-nasihatu marake bagus. Agama ini menghendaki bagus, menghendaki keselamatan, menghendaki kebahagiaan, menghendaki sing apik-apik. Kulna terus matur sapa kita, ngendika sapa kita, liman kedue sinten kanjeng Nabi bertanya. Bagi siapa kanjeng Nabi? Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, lillahi mare Allah, wali kitabihi lan mare kitabe Allah, wali rasulihi lan mare pira-pira utusane Allah, wali a'immatul muslimina lan maring pira-pira imame wong Islam, pemimpin-pemimpine wong Islam, wa ammatihim lan sakabehane muslimin. Adinu nasihat lah. Nasihat itu lillahi, kalau di sini lillahi bermakna iman bihi wa ta'atihi. Lillahi orang, bagi orang yang beriman kepada Allah. Agama ini adalah nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah. Terus wali kitabihi, dan bagi orang yang wali kitabihi lan orang yang mengagungkan dan iman kepada kitab Allah. Ini ya kalau kita maknai secara teks, secara ini tanpa ada pandangan yang lain, itu ya liman untuk siapa ya Allah? Oh ya Rasulullah, liman mari Allah, mari kita bilang kitab Allah. Mungkin ya janggal, tetapi ketika kita dimanai lillahi kedua wong sing beriman kepada Allah. Agama itu ya itu
Agama itu mengharapkan kepada pemeluknya ke arah kebaikan. Ora ono agama Islam kok ajarannya ke arah kejelekan, keburukan itu ya tidak ada. Contohnya sedekah itu bagi orang-orang yang aku tidak ada orang miskin, fakir, miskin kekurangan kok masih didorong untuk sedekah, untuk ditekan untuk sedekah itu ya tidak. Kecuali ada pandangan-pandangan tertentu. Wong miskin wis ora duwe bisa dikon sedekah secara pribadi iki ya ada. Supaya apa? Wong miskin iki yang diamal sedekah walaupun kecil iki ya. Dari sini hadis ini mungkin kurang apa penjelasannya, mungkin besok masih diulang juga tidak apa-apa. Nanti di apa namanya keterangannya diperjelas, diperluas untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.